Yang dari Hairomanya ini saya memasukkan ilmu visualisasi juga. Jadi setiap saya melakukan afirmasi itu, saya seperti sedang berbelanja, seperti merasakan kebahagiaan, kayak mengutarakan kebahagiaan seperti itu loh Mas. Kalau orang lain kan mengharapkan, kalau saya seperti mengingat apa yang menjadi impian saya dan itu terkabul. Itu seperti saya mengucapkan syukur, seperti itu loh Mas afirmasinya. Bilangnya, itu penting guys. Jadi menaburlah kebaikan sebanyak-banyaknya dalam afirmasi. Terakhir ingat gak Mas, waktu kita ketemu, misalnya nih kita bahas tentang ketemu sama orang. Iya. Oh iya. Iya. Yang ngomong jangan kasihanin, tapi doakan. Itu kan termasuk afirmasi loh Mas. Feel what you can give. Yes. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang banget lain? Tuh statement itu. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain? Karena saya juga berjanji Mas kemarin itu. Kalau misalnya memang keajaiban itu ada, saya sampaikan kemarin ada di podcast terakhir Mas. Jadi ketika saya pergi ke tempat perkumpulan orang yang suka baca buku, ada satu orang yang bahas tentang law of attraction. Saya sangat menyukai perkataannya Mas. Apa yang kamu fokuskan, maka dia akan datang. Betul. Yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita, gitu kan. Dengan repetisi, dengan pengulangan itu akan menembus yang namanya ras. Dan hari ini spesial banget. Saya pengen mengajak teman-teman yang live TikTok untuk bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang afirmasi. Apa yang teman-teman bingungi selama ini gitu ya. Karena Kak Roma juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu dan belum sempat menjawab. Makanya sekarang kita mau share di sini, gitu ya, teman-teman. Boleh, silakan teman-teman semuanya. Gini Kak Roma, banyak orang tuh melakukan afirmasi kan untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya, bukankah semakin keras seseorang mengafirmasikan sesuatu keinginan itu, justru itu mempertebal identitasnya bahwa sesungguhnya dia itu kekurangan, begitu Kak Roma? Gimana Kak Roma? Baik, teman-teman semuanya, sebenarnya ketika kita berbicara tentang sebuah afirmasi itu sebenarnya adalah seperti doa, Mas Hendra. Kalau saya menganggapnya seperti doa yang mengucapkan alhamdulillah. Saya selalu mengajarkan tuh, saya sampai ada e-booknya mengajarkan tentang bagaimana sih cara afirmasi yang benar. Seperti itu. Ada perkataan alhamdulillah buat kamu yang tidak beragama muslim, kamu bisa mengucapkan dengan perkataan kamu yang membuat kamu merasa bersyukur telah memiliki hal tersebut. Puji Tuhan, ya betul gitu betul ya. Mas Hendra. Jadi di situ kita kayak seperti membayangkan, karena afirmasi itu bagi saya ya Mas ya, yang dari Hairomanya ini saya memasukkan ilmu visualisasi juga. Jadi setiap saya melakukan afirmasi itu, saya seperti sedang berbelanja, seperti merasakan kebahagiaan, kayak mengutarakan kebahagiaan seperti itu loh Mas. Kalau orang lain kan mengharapkan, kalau saya seperti mengingat apa yang menjadi impian saya dan itu terkabul. Itu seperti saya mengucapkan syukur. Seperti itu loh Mas afirmasinya. Oh ini menarik nih, menarik. Oh jadi teringat dulu waktu aku ngajarin temenku dua ini kan belum nikah nih. Terus kemudian aku ngajarin nyanyi lagunya Naf gitu ya. Yang mana tuh? Akhirnya ku menemukanmu, ku berharap. Sambil naik motor, aku suruh dia bayangin seolah-olah wanita yang dia idealkan dan dia cita-citakan tuh sudah dibonceng di belakangnya, sudah duduk di pelaminan berdua, tak suruh merasakan sensasinya kamu nangis karena bapakmu gak bisa hadir karena sudah meninggal gitu ya. Terus diulang-ulang terus sampai lagu itu sampai berapa bulan gitu ya. Dan hari ini saya menikah, 2 hari lagi temanku satunya nikah, 2 hari lagi satunya menikah dan kita tidak janjian. Dan itu bikin aku jadi semakin yakin gitu ya. Iya. Bahwa ternyata lagu yang diulang-ulang, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Mas, saya setuju. Banget. Bahkan setelah saya belajar afirmasi Mas Hendra, saya berhenti mendengarkan lagu sedih. Oke. Ilmu-ilmu yang Mas Hendra sampaikan kepada saya juga, itu saya rekam, saya praktekin juga. Serius Mas. Ilmu yang paling luar biasa itu adalah ketika Mas Hendra bilang, Roma, hidup ini adalah tentang memberi. Itu semakin saya kencengin tuh Mas. Afirmasi ditambah, law of attraction ditambah, scriptingnya ditambah, memberinya ditambah. Ya Mas ya. Terus yang tadi, yang ilmu Mbak Feby, yang Mas bilang, yang soal apa itu ya? Yang afirmasi tapi beda afirmasinya. Dalam jurnal juga. Iya.
Terus yang itu loh Mas, aduh ya Allah, kuantum jam. Subhanallah, tabarakallah. Itu ilmunya bagus banget. Itu dicampur jadi satu, gacor banget. Wah. Guys, serius, lakukan, praktekan, no debat. Nanti dievaluasi, baru kamu campurkan. Karena kan masih banyak sekarang yang ngomongin soal afirmasi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya Mas ya, nggak ada yang salah. Yang benar itu adalah ketika kita mengambil, gabungin, evaluasi mana yang cocok buat kita, itu yang benar menurutku. Kalau menurut saya. Iya. Tapi tadi menarik ya, yang tentang apa, memberi tadi, Yes. Kak Roma ya. Betul. Given and then you will get gitu kan. Yes. Kita kalau nggak mau ngasih dulu kepada kehidupan ini, kepada semesta ini, gimana kita mau dapat banyak? Ngasihmu dikit, ya dapatmu dikit. Itu kayak nggak bisa dibantah. Itu tuh orang yang udah ngalamin sendiri gitu loh. Rata-rata mereka yang nggak perhitungan sama duit itu duitnya banyak. Yes. Dan banyak yang relate loh Mas. Ketika saya terakhir nih, yang di podcast yang Ya Allah ya Rabbiku, suara berkelas. Ya, saya bawa tuh Mas. Sama ya Mas kan? siapa sih? Lupa. Bilal. Bilal. Mas Bilal. Iya Bilal. Terus saya bilang, ilmu ini saya gabungin ya Mas ya, dari mentor saya, dari Mas Hendra, dari siapapun yang saya jumpain kayak gitu. Perkataan what you can give itu booming Mas. What you can give, teman-teman semuanya. Jika kamu ingin naik lebih cepat, coba diuraikan perkataan what you can give. Dalam afirmasi juga ya Mas ya. Setiap saya membayangkan saya mendapatkan sesuatu, saya pasti juga membayangkan apa yang bisa saya berikan dari apa yang saya dapatkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibarat akar kita, itu jadi kayak akar gak sih Mas? Kita udah janji ini, ya Allah kalau aku kayak gini, aku pasti gini, apa segini. Itu kayak kita menaburi akar kita menjadi sangat kuat. Jadi ketika angin berhembus Mas, akarnya kuat. Karena semesta beranggapan, ini orang banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau dia tumbang, gimana yang lainnya? Jadi gimana ya Mas ya bilangnya ya? Itu penting guys. Jadi menaburlah kebaikan sebanyak-banyaknya dalam afirmasi. Terakhir ingat gak Mas? Waktu kita ketemu, misalnya nih kita bahas tentang ketemu sama orang. Iya. Oh iya. Iya. Yang ngomong jangan kasihanin, tapi doakan. Itu kan termasuk afirmasi loh Mas. Itu luar biasa. Dan saya praktekin lagi. Guys. Enggak, tapi kenapa fanmu jadi sebanyak ini sekarang? Masya Allah. Emang berapa orang Mas? Saya nggak bisa lihat. 1.800. Hai guys, tolong di-tap-tap dong, di-share, di-follow ya akun Ngaji Rosonya. Jadi ketemu orang-orang seperti Kak Roma itu bagiku secara pribadi booster sih semangatnya, optimisme hidupnya gitu ya. Kita perlu sering-sering ketemu sama orang-orang yang selaras dengan mimpi, energi kita gitu. Karena itu menurutku sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan spiritual maupun finansial sih. Aku terakhir tuh belajar sama seseorang yang memang secara kemakmuran dia udah bisa dibilang nggak terhingga gitu ya Kak Roma ya. Iya. Dan setiap ketemu tuh gila nih orang ngasih sesuatu tuh nilainya tuh sampai 20 juta, 25 juta gitu ya untuk keluarga segala macem itu. Terus aku paling ngasih cuman oleh-oleh cuman 1 juta kayak gitu. Gini ya, lama-kelamaan karena itu teman dekat kan nular nih ya. Naikin dikit Dapat ilmu baru saya hari ini. Kan? Ya loh, itu tuh ya ampun. Nanti saya praktekin ya Mas. Nanti ketika saya diundang lagi saya laporan lagi. Kan ingat Mas, dievaluasi, dipraktekin. Guys, kayak gitu. Kalau misalnya kita hidup kayak tadi sama-sama belajar kan ya? Betul Mas. Sama-sama belajar. Saya setuju. Terus cerita lagi Mas, saya bahagia dengerin. Aku seneng. Jadi menurutku tuh belajar yang paling cepat bagiku tuh kayak gitu. Mencontoh. Punya teman dekat, ya kan? Terus dia tuh kayak ngasih contoh langsung gitu. Betul. Ngasih contoh langsung gitu. Itu dampaknya gimana sih Mas? Saya penasaran. Jadi aku akhirnya kan sama kalau ngasih sesuatu sama siapapun gitu kayak bener-bener nggak ngitung gitu sekarang. Dan semakin kemudian aku menganggap 10 juta tuh dulu kan besar gitu ya, maka aku dapetin 10 jutanya lama gitu ya. Tapi karena aku bersahabat dekat dengan orang-orang yang kayak gitu, dan setiap hari dia tunjukin nih foto saldo rekeningnya yang 14 digit segala macem gitu ya, asetnya banyak di mana-mana gitu, kayaknya terima kasih ya Tuhan, kamu sudah menunjukkan masa depanku. Aku mau film kehidupan yang kayak gini gitu. Akrab kan Kak Roma? Akrab. Subconscious mind kita itu jadi akrab dengan kemakmuran gitu. Betul. Jadi tidak merasa uang itu sulit dicari gitu nggak Mas?
Saya sangat bersyukur Mas Hendra. Saya mulai naik melejit juga karena saya ketemu mentor saya. Dan mentor saya ini memperlihatkan bagaimana sih kemakmuran itu. Beliau selalu mengatakan, Roma, uang itu sangat mudah untuk dicari. Ketemu Mas Hendra, Roma, income itu bisa dari banyak arah. Kayak gitu. Jadi ketemu siapapun, oh my God, ini benar Mas Hendra. Subconscious mind, guys. Tapi kan kayak gitu karena atensimu ke situ terus. Atensimu ke peluang, ke pertumbuhan, ke pengembangan diri, sehingga dirimu sudah nggak penting lagi ngurusin ini orang suka sama aku apa nggak penting itu. Jadi iya kan? Nggak lagi. Iya. Karena kalau misalnya dia suka apa enggak, itu kalau menurut saya ke arah pribadi ya Mas. Setiap manusia itu berhak untuk berpendapat. Dia kalau suka saya, alhamdulillah. Kalau dia nggak suka saya, ya that's. Kok kita jadi ngobrol sendiri? Katanya mau pertanyaan. Maaf guys. Soalnya saya dan Mas Hendra udah lama tidak bertemu. Iya bener, lama gak ketemu. Dirimu aku melihat ya, dirimu di podcast kayak gitu, ya. Aku ngikutin terus. Ini padahal Roma dulu kayak gitu ya hidupnya. Sekarang kok jadi public figure, diikutin banyak orang, quote-quote-nya viral di mana-mana gitu. Masya Apa Allah. sih yang ingin Kak Roma sampaikan buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang masih muda-muda, yang bener-bener dia lahir dari keluarga yang bukan orang berada, orang yang hidupnya susah, tapi dia pengen naik level secara kemakmuran gitu. Karena ini penting untuk dapat advice dari Kak Roma, karena makin kesini banyak anak-anak muda pengennya sukses tuh cepet gitu, instan gitu. Nah gimana tuh? Teman-teman semuanya, ya untuk apalagi yang kaula muda. Kemarin saya baru ngajar Mas di Universitas Mercu Buana. Wow. Alhamdulillah tabarakallah. Dan saya bahagia bukan karena apa ya namanya tuh. Bahagianya itu karena saya berhadapan langsung dengan orang-orang generasi muda. Saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk memberikan wejangan, kayak membuka pintu gitu loh Mas. Dan itu suatu mimpi saya yang alhamdulillah checklist di jurnal guys, ingat. Jadi yang pengen saya sampaikan untuk pertanyaan Mas Hendra adalah buat teman-teman, gak bisa numbuhin pohon dalam satu malam. Terus? Kecuali Candi Prambanan. Kalau kita punya jin. Tapi masalahnya kita kan nggak ke gunung ya Mas ya. Kemarin kan sempat viral itu Mas. Gunung Kawi. Iya temanku pada telepon terus ngajak ke Gunung Kawi dari kemarin. Astagfirullah jangan dong. Nggak bisa guys, nggak bisa. Di podcast sebelumnya juga saya udah mengucapkan bahwa apa yang saya jalanin di hari ini adalah berkat dari pengorbanan saya berbelas-belas tahun lamanya. Penderitaan saya. Betul Mas. Tapi ketika kalau teman-teman bertanya apa yang membuat Kak Roma lebih naik daripada hari-hari yang sebelumnya adalah yang pertama. Tadi saya sama Mas Hendra udah spill. What you can give. Yes. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Seneng banget tuh statement itu. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Karena saya juga berjanji Mas kemarin itu. Kalau misalnya memang keajaiban itu ada. Saya sampaikan kemarin ada di podcast terakhir Mas. Jadi ketika saya pergi ke tempat perkumpulan orang yang suka baca buku. Ada satu orang yang bahas tentang law of attraction. Saya sangat menyukai perkataannya Mas. Apa yang kamu fokuskan, maka dia akan datang. Betul. Ada perkataan seperti itu. Terus saya berpikir, kalau memang keajaiban seperti itu bekerjanya, kalau memang apa yang saya fokuskan, maka itu akan terjadi. Jadi di akhir acara itu ada buku gratis Mas. Jadi Mas tahu ada aplikasi yang memutar nama secara acak. Ada nama saya, semua nama orang pengunjung di situ ada. Jadi siapa yang namanya berhenti di situ, di aplikasi itu, maka dia dapat buku. Ketika saya melihat sudah mau berputar nih Mas, saya bertanya, ya Allah, kalau memang ada keajaiban sebegitu luar biasanya dan ilmu dari law of attraction itu nyata, tolong namaku yang ada di situ, biar aku dapat bukunya. Kalau aku dapat bukunya, ya Allah aku berjanji aku akan mendalami law of attraction. Karena ketika saya putar lagi ternyata relate semua Mas. Ternyata tahu nggak Mas, keluar nama saya. Di situ kan saya berjanji untuk memberikan ilmu seperti itu loh Mas. Jadi setelah saya dapat bukunya, saya malah merasa seperti ditampar. Ayo katanya mau ngajar. Dari situ tuh Mas. Ditambah dengan permasalahan dari internal yang saya nggak punya tempat untuk berbagi ilmu yang saya baca. Di situ mulai gongnya Mas. Terakhir akun Hirom. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama adalah berhenti berpikir bahwa keberhasilan, kesuksesan itu diraih dalam satu malam. Enggak guys, energi itu memang menular.
Dan usahakan sedari awal energi yang kamu keluarkan adalah energi dengan vibrasi yang positif. Kalau kamu jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Resiliensi, Mas. Alhamdulillah, saya punya itu. Teman-teman harus punya itu juga. Karena orang yang takut gagal tidak akan bertumbuh, Mas. Orang yang takut gagal tidak akan bertumbuh. Justru kalau misalnya kayak kata Mas Hendra, ada temennya yang kemarin hilang sampai ratusan miliar, Mas. Oh iya. Subhanallah, diganti. Kita pasti. Betul nggak, Mas? Sampai 222 miliar. Subhanallah. Itu mungkin dia nggak akan ngomong, Mas, kalau misalnya I don't know, tapi itu nggak ada kesinambungan ceritanya dari Mas Hendra. Betul Iya banget. kan? Sampai di kehilangan aja nih. Mudah-mudahan Allah menggantikan itu, diganti lagi apa enggak, Mas? Oh, Lebih luar biasa lagi. Waduh, ngeri lah, nggak bisa diceritain kalau dia. Subhanallah. Bayangin ya, kalau kita itu paling berapa sih ngasih tiap bulan ke